Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Renal Promanzana, saya dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai gelombang mekanik serta hasil praktikum yang telah saya lakukan. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. Gelombang mekanik itu apa sih? Nah, teman-teman, gelombang mekanik adalah sebuah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium yang menyalurkan energi untuk keperluan proses penjalanan sebuah gelombang. Contohnya pada gelombang bunyi dan gelombang air. Nah, di sini ada jenis gelombang mekanik. Jenis gelombang mekanik dibagi menjadi dua. Pertama ada gelombang transversal, teman-teman bisa lihat pada gambar. Dan kedua ada gelombang longitudinal. Nah, gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya pada gelombang tali. Dan yang kedua ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya. Contohnya bisa pada gelombang bunyi. Nah, kita lanjut ke sifat gelombang mekanik. Di sini ada 4 sifat gelombang. Yang pertama yaitu ada pemantulan gelombang. Bila gelombang datang dan mengenai penghalang di dalam perambatannya, gelombang akan mengalami pemantulan. Misalnya, pemantulan gelombang pada tali dan pemantulan gelombang pada permukaan air. Yang kedua, ada pembiasan gelombang. Pembiasan gelombang adalah perambatan sebuah gelombang yang melewati bidang batas dua medium. Maka, arah gelombang datang akan mengalami pembelokan. Yang ketiga, interferensi gelombang. Interferensi adalah perpaduan antara dua gelombang atau lebih yang membentuk gelombang baru di suatu titik pada medium. Interferensi terjadi pada dua gelombang atau lebih yang memiliki frekuensi dan berbeda fase kedua gelombang sama yang bertemu di suatu titik. Dan yang keempat atau yang terakhir, difraksi gelombang. Difraksi gelombang adalah peristiwa menyebarnya gelombang yang disebabkan oleh adanya celah sempit. Hasil difraksi dipengaruhi oleh ukuran penghalang dan panjang gelombangnya. Baik, itu tadi merupakan materi sekilas saja. Nah, kita langsung masuk ke dalam praktikum yang pertama. Hasil praktikum yang telah saya lakukan, yaitu gelombang mekanik dengan tali. Nah, alat-alat dan atau bahan yang kita perlukan dalam praktikum ini yaitu yang pertama tali dengan panjang 3,2 meter serta tongkat kayu yang berfungsi sebagai pemegangnya nanti untuk memudahkan kita dalam mengayunkan talinya. Nah, langkah kerja untuk praktikum yang pertama yaitu satu, siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum. Kedua, ikatkan salah satu ujung tali pada stik dan ujung tali satunya ditimpa menggunakan beban atau diikatkan pada kaki kursi. Bisa juga diikat pada kaki meja atau dipegang oleh teman juga boleh. Nah, yang ketiga, peganglah stik dan goyangkan stik yang sudah diikatkan dengan tali tersebut. Yang keempat, hitunglah frekuensi gelombang, periode gelombang, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang yang telah dihasilkan. Nah, teman-teman bisa lihat video klip praktikum yang pertama ini supaya jelas ya teman-teman. Nah, selamat menyaksikan videonya. Nah, dari video yang telah kita lihat, yang telah kita saksikan, dapat diketahui bahwa banyak gelombang yang dihasilkan yaitu sebanyak 3 lambda. Nah, T itu waktunya, waktu yang saya gunakan dalam praktikum ini adalah 0,9 sekon atau waktu yang saya hasilkan dalam 3 kali ayunan. Dan yang ketiga yaitu L. L itu merupakan panjang talinya sepanjang 3,2 meter. Kemudian yang ditanya, yang pertama ada frekuensi gelombang. Yang kedua, periode gelombang. Yang ketiga, panjang gelombang. Dan keempat, kecepatan gelombangnya. Nah, di sini kita akan menjawab
semua pertanyaannya. Yang pertama yaitu frekuensi gelombangnya dengan lambang F. Nah, F itu frekuensi sama dengan N per T. F sama dengan N itu banyak gelombangnya dibagi dengan waktunya. Sama dengan 3 dibagi 0,9, menghasilkan 3,3 Hz. Nah, yang kedua kita mencari periode gelombangnya. Periode gelombang bisa dilambangkan dengan simbol T. T sama dengan 1 dibagi F. Nah, 1 dibagi F. F ini frekuensi hasil bagi kita tadi. Berarti 1 sama dengan 1 dibagi 3,3 menghasilkan 0,3 sekon. Dan yang ketiga, panjang gelombangnya. Nah, di sini kita bisa mencari panjang gelombang dengan cara N sama dengan 1. Maksudnya N sama dengan L. Nah, N itu 3 lambda sama dengan L-nya 3,2 meter. Terus 3-nya kita bisa pindah ruaskan ke arah kanan. Jadilah 3,2 dibagi 3. 3,2 dibagi 3 menghasilkan 1,67 dengan satuan meter. Berarti lambdanya 1,67 meter. Dan yang keempat, kecepatan gelombang. Nah, kecepatan gelombang simbolnya itu V. V sama dengan lambda dikali frekuensi. Nah, lambda yang kita hasilkan tadi 1,67 dikalikan frekuensinya 3,3 menghasilkan 5,5 meter per sekon. Nah, jadi teman-teman ini merupakan hasil hitungan saya dalam praktikum yang pertama menggoyangkan tali. Baik, kita lanjut ke praktikum yang kedua. Nah, praktikum yang kedua ini gelombang mekanik di permukaan air. Nah, alat dan bahan yang kita gunakan yaitu yang pertama tentu saja tali. Talinya bisa tali apa saja, bisa tali rapia, tali pramuka, dan lain-lain. Nah, talinya sama 3,2 meter dan juga kita menggunakan gabus. Baik, untuk langkah kerja, pertama siapkanlah alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum ini. Kedua, ikatlah salah satu ujung tali pada gabus dan ujung tali satunya dipegang. Ketiga, alirkan gabus di atas permukaan air yang memiliki arus gelombang. Dan keempat, hitunglah frekuensi gelombang, periode gelombang, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang pada gelombang yang dihasilkan. Nah, sama seperti video yang pertama, maksudnya sama seperti praktikum pertama, yang praktikum kedua juga akan saya perlihatkan video klipnya saat saya berada di sungai. Nah, teman-teman bisa saksikan video berikut dan amati ya teman-teman. Nah, dari video yang telah kita saksikan, yang telah kita lihat, eh, diketahuilah banyak gelombangnya atau N-nya sama dengan 11 lambda. Kemudian waktu yang dibutuhkan saat tali dari saya sampai talinya renggang yaitu 6 sekon. Dan L ini panjang talinya yaitu 3,2 meter. Kemudian ditanya, 1. Frekuensi gelombang, 2. Periode gelombang, 3. Panjang gelombang, dan keempat, kecepatan gelombang. Nah, kita akan menjawab semua pertanyaannya di sini. Yang pertama, yaitu frekuensi gelombangnya. Sama seperti yang praktikum pertama, cara mencarinya sama. F sama dengan N per T. F sama dengan frekuensi sama dengan banyak gelombang dibagi waktu. Sama dengan N-nya tadi 11 lambda dibagi dengan 6 sekon. Menghasilkan 1,83 Hz. Yang kedua, kita mencari periode gelombangnya atau T. T sama dengan 1 per F. Sama dengan 1 dibagi F, F-nya tadi 1,83, menghasilkan 0,54 sekon.
Dan yang ketiga, kita mencari panjang gelombangnya dengan simbol lambda. N sama dengan L, 11 lambda sama dengan 3,2 meter. 11-nya kita pindah ruaskan menjadi 3,2 dibagi 11. Nah, 3,2 dibagi 11 menghasilkan 0,3 meter. Berarti lambdanya sama dengan 0,3 meter. Dan terakhir, kecepatan gelombangnya. V sama dengan lambda dikalikan dengan F. Nah, lambdanya tadi 0,3 dikalikan dengan frekuensinya tadi 1,83 menghasilkan 0,55 meter per sekon. Baiklah, sekian teman-teman untuk hitungan frekuensi hitungan praktikum yang kedua. Untuk terakhir kesimpulannya. Nah, dari praktikum yang telah dilakukan, kita dapat mengetahui cara menghitung frekuensi gelombang, periode gelombang, panjang gelombang, dan juga kecepatan gelombang pada seutas tali dan juga gelombang air sungai. Dan kita dapat mengetahui apa itu gelombang mekanik, jenis-jenisnya, serta sifat-sifat dari gelombang mekanik. Dan kita dapat membuktikan bahwa praktikum ini dapat menambah wawasan untuk kita semua. Nah, teman-teman, sekian video dari saya, video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga apapun yang teman-teman lakukan bisa selalu lancar dan sukses ya teman-teman semua. Baik teman-teman, sekian terima kasih. Ini video dari saya. Dadah.